Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Ramli di channel YouTube kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas terkait tentang konsep menjadi dewasa. Sebelum kita jauh membahas terkait konsep ini, mari teman-teman sekalian subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya. Teman-teman sekalian, menjadi dewasa adalah harapan bagi semua orang. Seorang anak kecil berusaha untuk menjadi dewasa loh. Bahkan seorang yang lanjut usia tidak menentukan dirinya itu bisa menjadi dewasa atau tidak. Kadang-kadang kalau kita lihat realita teman-teman sekalian, orang itu agak salah paham mengenai tentang konsep dewasa. Mereka pikir dewasa itu hanya persoalan fisik saja. Apakah itu tubuhnya kumis, jenggot, atau kalau perempuan tubuhnya payudara dan menstruasi. Nah, terkait dewasa bukan hanya sekedar persoalan itu, bukan hanya persoalan fisik atau persoalan umur, tapi menjadi dewasa jauh lebih kepada persoalan psikis dan juga persoalan emosional. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau menjadi seorang yang dewasa dan disukai oleh banyak orang, maka teman-teman harus mampu untuk mengendalikan emosinya. Seorang pribadi yang dewasa itu tidak mudah terpancing, tidak mudah disulut emosinya. Hanya kena persoalan sepele, hanya kena persoalan kecil, tiba-tiba dia terpancing emosi, artinya dia itu bukanlah pribadi yang dewasa. Karena pribadi yang dewasa itu teman-teman sekalian ya, dia mampu untuk mengedepankan rasio ketimbang rasanya. Dia mampu berpikir lebih jernih dalam kondisi apapun, apakah dalam keadaan genting maupun dalam keadaan yang sebalik. Sehingga kemampuan dia dalam memanage emosinya itu berakibat positif kepada dirinya dan dia terhindar dari perbuatan-perbuatan menyimpang atau yang bisa merusak dirinya sendiri. Yang kedua, pribadi dewasa itu teman-teman selalu bertanggung jawab terhadap pilihan yang dia ambil. Maka dari itu orang dewasa itu sebelum dia mengambil sebuah pilihan, pasti dia memikirkan secara matang terkait dampak apa yang bisa dia dapatkan setelah dia mengambil pilihan tersebut. Seorang yang dewasa tidak asal mengambil suatu keputusan. Dia butuh banyak pertimbangan, dia butuh banyak pengkajian dan diskusi. Sehingga apa? Pilihan yang diambil, keputusan yang dia sampaikan itu bisa bersifat bijaksana dan bisa membahagiakan banyak orang. Itu salah satu karakteristik orang dewasa. Yang ketiga, menjadi dewasa adalah menjadi pribadi yang bersyukur terhadap apa yang kita miliki hari ini teman-teman. Kebanyakan kita kan kadang-kadang kena selalu nonton YouTube atau selalu nonton K-pop contohnya ya. Lihat cowok cewek yang gagah dan cantik-cantik, yang bling-bling, tiba-tiba Anda yang muka pas-pasan, postur tubuh juga nggak bagus-bagus amat, itu jadi stres karena muka-muka begini mau jadi kayak Lee Min Ho gitu kan, atau orang Indonesia mau kayak tingginya kayak bule, itu ribet. Maka dari itu sebagai pribadi yang dewasa pasti akan menjadi pribadi yang bersyukur tentang apa yang teman-teman miliki hari ini. Karena terkadang teman-teman kita nggak bisa milih, ada kondisi di mana kita tidak bisa menentukan pilihan kita, yang di mana itu menjadi sudah keharusan. Contoh, kita nggak pernah bisa memilih teman-teman harus lahir dari keluarga seperti apa, dan teman-teman gak bisa memilih dilahirkan dengan wajah seperti apa. Itu sudah sunnah tulah daripada kehidupan ini teman-teman. Sudah jadi ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Maka penting bagi kita untuk bijaksana merespon ini, sehingga tidak memunculkan stres yang berkepanjangan. Yang selanjutnya, menjadi dewasa itu adalah menjadi pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia tidak puas dengan pengetahuannya hari ini, karena dia sadari bahwa hari ini begitu banyak informasi yang tersebar dan zaman itu terus berkembang. Maka dia harus menjadi generasi pembelajar yang harus tahu segala hal. Karena barang siapa yang tidak mampu mengikuti zaman, maka pasti dia akan terlindas oleh zaman itu. Maka penting kita belajar. Dengan belajar juga teman-teman sekalian, kita semakin bijak dalam menentukan sikap dan perilaku. Bahkan dengan banyak belajar pula, kita mampu untuk mengetahui perkembangan kita hari ini. Dengan kita mengetahui perkembangan, maka kita akan mengetahui langkah-langkah strategis yang kita harus lakukan ke depan, sehingga mampu memberikan dampak positif kepada kepribadian kita. Dan selanjutnya teman-teman, ciri-ciri yang menjadi dewasa juga itu adalah teman-teman itu sudah bisa memperhatikan orang lain, tidak hanya memperhatikan diri sendiri.
Karakteristik orang dewasa itu adalah karakter yang memiliki rasa kasih, cinta, dan sayang yang lebih banyak daripada anak-anak. Kalau anak-anak kan cenderung egois, hanya mementingkan diri sendiri, nggak mau bantu orang, kan. Nah, sebagai orang yang dewasa, dia selalu berupaya dan berpikir gimana caranya dia bisa menyenangkan pasangan, anak-anaknya, keluarganya, atau masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dengan membahagiakan orang lain, maka dampaknya juga akan positif. Maka orang lain akan memberikan kita kebahagiaan. Selanjutnya teman-teman sekalian, ciri-ciri menjadi dewasa adalah menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, tidak mengatakan saya adalah aku. Gitu. Dia juga nggak berpikir bapak saya adalah si itu. Tapi sebagai pribadi yang dewasa, dia mampu menghargai orang yang di atas dia, yang lebih daripada dia. Tetapi dia juga mampu untuk menghargai orang yang berada di bawah dia. Dia punya hati yang lembut, teman-teman. Menjadi dewasa adalah bagaimana kita mensikapi atau menyikapi orang lain. Kita tidak melihat orang sebelah mata. Kita memberikan apresiasi kepada orang lain ketika dia berprestasi memang. Tidak malah sebaliknya, ketika orang yang berprestasi, kita tiba-tiba iri, sirik, dan dengki kepada dia. Sebagai orang dewasa, kita harus mengapresiasi kinerja orang lain dan juga memotivasi kinerja orang-orang yang belum bisa maksimal. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, menjadi dewasa itu pula kita juga harus memiliki karakter yang fleksibel. Hari ini kan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang menuntut profesional kita ya teman-teman. Tapi terkadang apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Tidak sesuai antara harapan dengan realita atau kenyataan. Maka penting kita untuk bijaksana menyikapi ini dan terus mengevaluasi. Sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Karena menjadi pribadi yang dewasa teman-teman sekalian, itu jadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang istilahnya supel, mampu bergaul dengan semua orang. Kadang-kadang juga kalau kita terlalu mengintervensi teman-teman sekalian ya, terlalu menekan, kadang-kadang itu bisa menghasilkan juga tingkat stres yang begitu tinggi. Kapan kita stres, cepat tua, muka keriput, dan kadang-kadang lebih parahnya kita dijahili oleh orang lain. Maka penting kita untuk memahami bahwa manusia ini bukan makhluk yang sempurna. Dia selalu memiliki celah-celah untuk berbuat salah. Dan yang terakhir teman-teman, untuk menjadi pribadi yang dewasa, teman-teman harus selalu untuk berusaha memperbaiki diri. Jangan berprinsip nasi sudah menjadi bubur. Sebagai orang dewasa, prinsip itu tidak berlaku. Karena setiap kesalahan harus selalu kita perbaiki. Kalau kita salah, apa susahnya untuk minta maaf? Rendah hatilah untuk menerima kekurangan kita. Rendah hatilah untuk memohon maaf terhadap apa yang kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan sadar dirilah dengan kondisi kita hari ini. Karena mungkin saja kondisi kita hari ini tertinggal, tapi karena kita sadar teman-teman, sehingga kita mengadakan perubahan dengan belajar dan memperbaiki diri. Sehingga besok atau tahun depan itu kita bisa menjadi pribadi yang bisa melampaui orang lain. Saya kira begitu banyak fenomena yang kita bisa saksikan teman-teman sekalian ya. Ada istilah from zero to hero. Orang ini dulunya bukan siapa-siapa, tapi hari ini dia menjadi orang yang luar biasa. Banyak sekali teladan yang kita bisa cari, apakah itu di YouTube, sosial media, atau di Om Google, Tante Google, itu banyak sekali bukti-bukti. Bahkan dalam persoalan konten YouTube sendiri teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat begitu banyak konsep yang digagas dengan matang itu tidak selesai dengan sempurna dan bahkan tidak mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Dan begitu pun sebaliknya, begitu banyak konten-konten yang sederhana, yang istilahnya tidak terlalu sempurna ya, tapi mendapatkan apresiasi di tengah-tengah masyarakat. Maka penting bagi kita untuk lebih bijaksana lagi agar konsep menjadi dewasa itu bisa kita serap dalam kepribadian kita dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dia teman-teman sekalian konsep terkait menjadi dewasa. Mungkin ada kekurangannya atau ada yang mungkin ditambahkan, bisa ditambah di kolom komentar. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup,
Sekali lagi teman-teman sekalian, jangan lupa di subscribe ya, di like dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga pertemuan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.